Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Halo, saya menyapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok. Silakan sebelum Pastor akan memuji Tuhan Yesus, saya minta saudara-saudara silakan di tap layar di TikTok, silakan di share, di like, di subscribe channel ini. Meriahkan live streaming dan doa-doa ini biar menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka yang sedang sedih hati, yang sedang susah, yang sedang sakit. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama ambil bagian menjadi pembagi kabar baik. Amin. Amin. Puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan banget. Sebentar, kelihatannya saya perlu mengganti hotspotnya ini karena gangguan kelihatannya ya. Wait a moment please, sebelum kita akan mulai, biar mulainya mulus tanpa ada gangguan jaringan. Bagaimana yang di Facebook dan di YouTube? Harap lancar-lancar saja ya. Yang saya lagi ini adalah di TikTok. Hore! Puji Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, mengajak saudara-saudara sekalian datang kepada Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah, dengar firman Tuhan, dengar kesaksian tentang namanya yang kudus, keajaibannya, dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mendengar, percaya firman Tuhan, kami bawa dalam doa setiap mereka pribadi, jiwa pergumulan mereka. Ketika selesai pelayanan ini, mereka masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lawatanmu sungguh nyata, hadiratmu sungguh berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita naikkan syukur kepada Bapa Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Amin. Besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara-saudara sekalian. Bapa, Engkau sungguh sangat amat baik. Bicara soal kasih Bapa yang mengalir, memperbaharui, menguatkan setiap kita. Pujian ini hadir dan saudara-saudara sekalian, silakan menikmati kasih Bapa. Sambil saudara silakan di-share, dibagikan, dan di tap-tap layarnya ya. Bless you. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. We love you, Lord, Father. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yeay. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam pujian itu ada penguatan. Saya melihat banyak yang komentar supaya didoakan putrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya, istri terkasih. Dalam pujian ada penguatan dan tidak mustahil dari kesaksian-kesaksian Injil maupun kesaksian-kesaksian pelayanan bahwa ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian, Dia hadir, dan saat Tuhan hadir, sesuatu yang baik, yang ilahi akan terjadi di dalam kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Berikut Pastor akan bawakan sebuah pujian. Pujian ini tentang hati yang bersyukur sekalipun keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Milikilah hati yang bersyukur. Ketik rame-rame, hati yang bersyukur. Ketik rame-rame, hati yang bersyukur. Terima kasih, dibantu tap-tap layarnya ya, dan dibagikan dan di hidupku tak mengerti isi hatiku, namun tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus paling ngerti. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetaplah bersyukur sekalipun saat engkau sedang sedih hatimu. Mari bersyukur selalu dalam segala perkara. Ada rencana yang indah Tuhan sediakan bagi
saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik, saat sekelilingku tak mengerti hatiku. Belajar yuk sama-sama. Tetap ku naikkan syukurku. Tuhan Yesus paling ngerti. Oh, saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap hati ini naikkan syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terbaik, saat sekelilingmu tak mengerti hatimu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus yang terbaik, tetap naikkan syukurmu, tetap naikkan syukurmu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selalu bersyukur. Ketika rame-rame, selalu bersyukur. Hari ini Pastor buru-buru karena setelah ini harus juga sudah janjian sama Bapak RT kami lingkungan untuk melayat. Ada tetangga terdekat, jadi Geraha IHS itu nyaris nempel dengan satu keluarga rumah gitu ya. Dan tadi subuh jam 1 ada keluarga mereka, anaknya terkasih itu berpulang, meninggal dunia. Jadi habis live ini Pastor buru-buru untuk melayat karena pagi akan disembayangin, disolatkan lalu dikuburkan. Jadi tadi subuh meninggal, pagi disolatkan lalu diantar ke kuburan. Jadi buru-buru kenapa? Supaya Pastor juga bisa berkesempatan hadir ikut
melayat. Karena bagi saya tetangga itu katakan keluarga terdekat, kejadiannya tadi subuh gitu ya. Ya, itulah kehidupan. Dengan hal-hal ini, ingatkan diri sendiri, saya ingatkan kepada setiap pemirsa bahwa tujuan kita, ingat, bukan di dunia ini. Tujuan kita itu di kekekalan. Maka setiap hari, mari kita belajar memperkarakan hidup kita terhadap kekekalan. Ya, ini sekarang lagi zamannya pilkada. Jadi kalau calon pemimpin itu ingat kekekalan, maka dia selalu itu akan ingat bagaimana berbuat, bagaimana amanah itu bukan untuk duniawi tetapi untuk akhirat. Ya, artinya kerangka berpikir pemimpin yang memperkarakan kekekalan itu kebijakannya, keputusannya, amanah yang dilakukan, sikapnya itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Salah satu yang saya lihat ini ada di dalam pribadi Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, beliau sosok ini yang saya melihat dalam susunan kabinet merah putih ini dan sebagainya, dan menempatkan utusan khusus ini, ya beliau ini orang yang mengingat jasa dan berterima kasih kepada orang-orang yang memang loyal dan kompeten di bidangnya. Ya, kita harus belajar bersyukur dalam hidup ini, Bapak Ibu terkasih. Karena bersyukur itu banyak makna dan kebaikan bagi kita sendiri. Saya akan, sebelum membacakan firman Tuhan Yesus, memberikan sebuah cerita yang mana ada seorang bapak sudah umurnya banyak, sekitar 70 tahun. Ya, bapak ini hidupnya bekerja, pensiunan, baik ya. Di usia 70 tahun, suatu pagi bapak ini jalan-jalan gitu ke jogging track atau ke taman gitu ya. Dan tiba-tiba sesak napas, dan saat sesak napas jatuh tergeletak pingsan. Untungnya segera medis datang, ambulans, dan tertolong ke rumah sakit. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, sampai di rumah sakit segera dibantu tindakan utama, lalu disupport life dengan oksigen. Singkatnya, bapak ini tertolong dan dirawat berhari-hari di rumah sakit sampai pulih kembali, khususnya pernapasannya. Ya. Dan ketika dokter sudah melihat sudah baik dan sudah bisa pulang, maka dikasihlah dia sebuah tagihan rumah sakit ya, atau biaya yang harus dibayarkan. Ketika bapak ini, keluarganya menerima untuk tagihan itu dan akan membayarnya, melihat jumlahnya yang akan dibayar atau harus dibayar selama kurang lebih seminggu dirawat di rumah sakit tersebut, maka menangislah bapak ini. Ketika tim rumah sakit, dokter melihat ya bapak ini menangis setelah melihat
tagihan, mereka tidak sampai hati dan spontan berkata, "Oh Bapak, semisal ini terlalu berat buat Bapak bayar atau mungkin kemahalan, coba kita akan ajukan supaya ada pengurangan, diskon atau apakah namanya itu, potongan." Apa yang membuat Bapak ini menangis? Ternyata bukan nilai atau tidak sanggup membayarnya. Bapak ini menjawab menegaskan berkata, "Saya menangis ini bukan karena saya nggak mampu bayar. Saya punya uang untuk membayarnya. Tapi apa yang membuat saya nangis adalah 1 minggu saya di sini, ini jumlah nominal uang yang saya harus bayarkan untuk bantuan pernapasan saya supaya saya tetap bisa bernapas. Yang membuat saya menangis adalah selama umur kurang lebih 70 tahun ini saya hidup sehat. Saya kurang bersyukur sama Tuhan Sang Pencipta yang sudah memberikan saya napas gratis selama ini, dan Tuhan selama 70 tahun tidak pernah menagih 1 rupiah pun kepada saya. Saya menangis karena disadarkan hanya 1 minggu saja saya membayar sejumlah uang untuk biaya bantu napas saya. Sementara 70 tahun saya bernapas dengan sehat. Tuhan tidak pernah tagih apapun. Saya juga sangat-sangat lupa bersyukur sama Tuhan. Maka pesannya bagi setiap Bapak Ibu terkasih yang mendengar ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita napas kehidupan. Bersyukur kepada Tuhan karena oleh karena Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Ada satu di dalam Bible, ya, seorang yang bernama Hizkia. Hizkia ini adalah seorang yang mengalami kesembuhan dari sakit yang hampir mati. Dia bersyukur kepada Tuhan dan mengajak banyak orang bersyukur. Teladan hidup bersyukur menjadikan kesaksian sehingga banyak orang datang bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya, bagaimana Hizkia mengucapkan kata-kata pujian. Dari mulut orang yang bersyukur itu ada kata-kata pujian, sehingga membangkitkan rasa syukur sesama datang kepada Tuhan Yesus. 2 Tawarik 30 ayat 22. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sikap mulut yang baik memuji Tuhan, orang-orang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sudahkah hidupmu membawa orang bersyukur pada Tuhan?
Sudahkah setiap pagi Bapak Ibu sekalian bangun tidur bersyukur kepada Tuhan? Kalau sudah, puji Tuhan, tetap setia. Kalau belum, renungan ini mengajak saudara mengingatkan. Tuhan kasih kita napas, paru-paru yang baik, jantung yang baik. Kalaupun saya melayani ada satu keluarga di sini yang dimana jantungnya itu bocor atau tidak normal sejak lahir, pengakuannya begitu, tapi hari ini sudah umur banyak masih bisa hidup sehat. Itu kan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak minta bayaran apapun juga. Namun sebagai manusia ciptaan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam hal lain kita melihat bagaimana Hizkia memberikan sebuah teladan yang baik, terambil dari 2 Tawarik 31 ayat yang kedua. Saya bacakan sekarang, 2 Tawarik 31 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Ya. Ada firman Tuhan di sini mengatakan bagaimana Hizkia itu menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk persembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Lagi-lagi Hizkia memberikan contoh, mengajak umat Tuhan mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian untuk melayani di pintu-pintu gerbang dalam perkemahan Tuhan. Sudahkah hidup kita bersyukur? Sudahkah hidup kita membawa orang bersyukur kepada Tuhan karena kesaksian-kesaksian kita? Orang baik itu banyak temannya. Orang baik itu disayang oleh orang banyak. Orang sombong itu banyak orang kesel, gak senang. Demikian pun orang Kristen. Demikian pun pendeta, pastor, romo, pater, hamba Tuhan, penginjil, siapapun pendoa. Kalau sombong, jahat, orang gak suka. Sombong jahat itu bukan dari mata saja, perbuatan saja, dari tutur bahasa. Ya, ubah hari ini. Kalau saudara hamba Tuhan, saudara orang Kristen, jangan sombong. Orang sombong banyak yang tidak suka, banyak musuhnya. Tapi orang baik, rendah hati, banyak yang suka, banyak yang suka tolong, banyak yang senang. Coba renungkan hari ini. Hidupmu bagaimana? Banyak musuh, banyak orang gak senang. Apa kau sombong? Sombong itu tidak harus dari mata atau perbuatan, dari tutur bahasa. Ya, maka saya juga belajar. Saya tidak sempurna. Saya belajar dalam tutur bahasa, mimik wajah, bagaimana saya body language saya ini juga selalu supaya tidak terkesan sombong. Kadang-kadang kita ini tidak sombong, cuma mimik gaya kita tuh nampak sombong gitu. Ya, mudah-mudahan saya terus bisa belajar rendah hati, belajar, dan saudara doakan saya. Ya, Hizkia ini 2 hal tadi saya sampaikan bisa membuka hati kita untuk bagaimana hidup kita membawa orang-orang bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur itu juga kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, ya puji Tuhan, kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat 9, di situ dikatakan, karena Tuhan kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama Tuhan kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bangun tidur, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Doa pagi itu bagian daripada paket bersyukur sama Tuhan. Jadi sebagaimanapun saudara sibuknya,
jangan sampai tinggalkan doa pagi. Saya teringat ada satu percakapan antara dua orang. Ya, ada yang bilang gini, itu laki-laki ya, ini kata istri sama istrinya gitu. Itu laki-laki ya, sama laki-laki. Kalau ketemu ya selalu panggilnya bos, 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 bos. Kata istrinya, padahal suamiku nggak ada uangnya. Maka dua laki-laki ini, dua suami ini ketemu. Waktu ketemu gitu, akhirnya mereka saling saling berbincang gitu, saling berbincang. Iya, iya, puji Tuhan. Apa perbincangannya? Perbincangan ini, bos, kan saya panggil bos ini. Bos, mau tanya kita ini, kalau misalnya besok ini ada orang tiba-tiba kasih kita uang ini 100 juta, ya, apa yang kita bikin kira-kira? Kata satunya itu, wah, langsung ku peluki orangnya itu yang kasih 100 juta, lalu ku puji-puji Ki gitu. Ini ceritanya pakai dia orang Makassar ini. Oh, ku sanjung-sanjung Ki gitu. Ya, pokoknya ku kasih senang hatinya. Bayangkan dikasih 100 juta cuma-cuma, senang. Siapa nggak senang? Pasti ku puji-puji. Kalau perlu tiap pagi datang ke rumahnya, ku antarkan Ki saraba atau nasi kuning gitu. Lalu ditanya, ada syaratnya tapi, apa syaratnya? Besoknya mati kok. Itu besoknya meninggal gitu. Apa katanya? Dede, siapa yang mau? Nggak mau Kak? Biar 100 juta, biar 1 miliar. Kalau biasanya mati Kak, nggak mau tonjak. Ya, itu bahasa dialek Sulawesi Makassar, sih orang Makassar gitu ya. Lah, nggak mau 100 juta, nggak mau. Apa 100 juta? Besoknya kita mati katanya gitu. Bapak Ibu yang terkasih, ya, mereka lanjut berkata begini. Oh begitu Kak? Nah, jadi nggak mau? Iya. Oke, kalau gitu. Renungan ini saya kasih ilustrasi supaya bisa masuk kepada kita. Apa itu? Tuhan begitu baik. Dia kasih kita berkat setiap hari sampai ada puluhan tahun hari ini. Kalau manusia saja kasih kita berkat lebih, kita rasa mau syukur. Istilahnya agak kasar ini, kita mau jilat-jilat itu orang-orang yang kasih kita uang. Itu manusia pada umumnya, naturalnya begitu. Wah, ABS asal Bapak senang gitu. Wah, puji-puji. Tapi kenapa Tuhan Bapa yang baik, yang sudah kasih kita berkat kehidupan tiap hari, umur, napas, sehat, kenapa kita seringkali menyepelekan, kita melupakan, dan kita sadar tapi kita nggak melakukan? Apa itu? Sudahkah kita datang bersyukur pada Tuhan Yesus? Setiap pagi kita bangun tidur, sedapat-dapatnya saya pun belajar, jangan diutamakan handphone, tapi utamakan hatimu yang bersyukur pada Tuhan. Buka mata, aduh Tuhan, terima kasih masih hidup Tuhan, syukur banget Tuhan. Karena banyak orang saya dengan kesaksian, cerita, saya juga layanin, tidur baik, tidak bangun-bangun lagi. Ternyata tiba-tiba setelah dicek itu penyebab meninggalnya apa? Ada pembekuan di otak dan sebagainya, atau serangan sesak di tengah malam, atau
gangguan pada ritme jantung saat tidur dan sebagainya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masih ada hari ini, kita memuji Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita bawa pujian kepada Tuhan. Pujian, ucapan syukur. Selama kita masih hidup, mari jangan lupa bersyukur. Ketika rame-rame, jangan lupa bersyukur. Ketika rame-rame, jangan lupa bersyukur. Kalau bahasa Makassar, daerah Makassar, bersyukur ki. Jai jenik bawa tak, tapi lupa ke bersyukur. Maksudnya apa? Banyak bicaramu, tapi kau lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur ya. Karena kita bisa bersyukur kalau kita masih hidup. Ya, karena masih hidup kita boleh bersyukur. Kalau sudah mati, nggak bisa bersyukur orang mati. Yang bisa bersyukur orang hidup. Jadi selama masih hidup, ya, bersyukur kok, bersyukurlah. Ya, orang mati nggak bisa mengucap syukur. Itu tertulis dalam kitab Yesaya. Kita maju sekarang, Yesaya 38 ayat yang ke-18. Ya, Yesaya 38 ayat yang ke-18. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Jadi jelas ya, orang mati sudah nggak bisa bersyukur. Jadi selama kita masih hidup, saudara bersyukur. Karena hidup itu adalah kesempatan kita bersyukur. Bersyukur adalah bagian daripada hidup orang percaya. Sebab dunia orang mati atau orang yang sudah mati nggak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Sudah terlambat nih. Maka Bapak Ibu terkasih, jangan sampai terlambat. Hari ini kita buka hati untuk ingat segala kebaikan Tuhan, dan itu semua membawa kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Yesaya 38 ayat 18 tadi ingatkan kita, orang mati nggak bisa mengucap syukur. Jadi hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Siapa? Saudara dan saya. Tercatat di ayat 19 berikutnya, ya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti aku, seperti saudara, kami hari ini, ya, kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Ya, modelnya macam-macam lah. Ada yang angkat tangan sebelah, ada yang angkat tangan dua, ada yang mulut komat kami. Terima kasih. Ada yang lebih cool gitu. Tapi intinya saya mau ajak saudara bersyukur karena saudara masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya, meninggoi itu istilah disampaikan di TikTok biasa, ya, meninggoi itu atau wafat atau apa itu, mati itu sudah nggak bisa bersyukur, Bapak Ibu terkasih. Karena orang-orang yang hiduplah yang bisa mengucap syukur. Siapa? Saya dan Anda yang masih hidup ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Satu ayat lagi ya. Tadi perjanjian lama banyak, satu ayat lagi perjanjian baru. Bahwa Tuhan Yesus kasih contoh mengucap syukur itu juga bisa menjadi pintu itu apa? Akses masuk mujizat. Benar nggak seperti itu? Yuk kita lihat
Matius 15. Sebenarnya masih ada ayat-ayat berikutnya, tapi saya berusaha untuk ringkas saja karena seperti saya katakan tadi awal, pastor ditunggu mau melayat tetangga yang berpulang tadi subuh. Start lagi ya. Matius 15 ayat 36. Ya, silakan dibuka, dikasih tanda, dibaca ayat-ayat ini. Ini ayat tentang bersyukur itu bisa menjadi pintu mujizat. Matius 15 ayat 36 ada tertulis, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Jadi ini langsung dicontohkan Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur, ingat, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Coba kita renungkan sebentar. Padahal hanya mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Tapi ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu pintu itu akses masuknya mujizat, penyediaan. Dan apa yang terjadi? Bisa memberikan makan kepada orang banyak. Hari ini saudara-saudara perlu bersyukur, dan kalau engkau rindukan menjadi pintu mujizat, mungkin dalam hal kesembuhan, dalam hal yang lain, pergumulan saudara-saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap orang yang percaya. Karena mengucap syukur kita masih bisa, kita masih hidup, dan kita diberi hidup untuk bersyukur. Bersyukur itu bagian daripada hidupnya orang percaya. Jangan lupa bersyukur ya ketika rame-rame. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur ya. Puji Tuhan. Waktu bangun tidur, bicaralah sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Sepanjang hari, nggak usah kau gosip-gosip, nggak usah kau curhat-curhatan. Ya, curhatan manusia itu juga, manusia itu banyak masalah, banyak pergumulan, banyak beban. Belum tentu bisa menampung curhat-curhatmu. Tapi mau tidur malam sebagai orang percaya, ceritakanlah sama Tuhan sambil bersyukur, dan serahkanlah pergumulan sepanjang hari itu sama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang baik. Renungan ini kira jadi berkat bagi setiap kita. Renungannya sederhana, renungannya enteng banget, tetapi mari kita tekun melakukan menjadi pribadi anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang bersyukur. Puji Tuhan. Pastor mau bawakan satu pujian ini tentang bersyukur. Mungkin saudara-saudara akan sangat tersentuh dengan pujian ini, karena ini pujian sudah menyentuh jutaan hati untuk datang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu sekalian, yuk mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh, mari selalu bersyukur, mari selalu bersyukur, mari. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang-Mu. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Bapa yang setia. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur. Mari Jo, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan sampai hari ini saya saksikan sungguh sangat amat nyata. Saya ditolong Tuhan. Tuhan baik. Saudara, hari ini butuh pertolongan Tuhan Yesus. Kita doa sebentar sama-sama ya. Percaya deh, Tuhan itu penuh kasih. Dan Tuhan tidak terlambat menolong kita semuanya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Jangan dongkol, jangan geram, lupakan semua itu. Bersyukurlah, ada mujizat, ada kasih saat engkau bersyukur pada Tuhan Yesus. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bless you Ciara. Kau Bapa kita, Ciara. Tuhan Yesus Bapa yang setia. Mau nangis rasanya tentang kebaikan Tuhan itu. Kalau ngomong soal Bapa gak habis-habis deh. Selalu kita ini jadi kayak baper gitu. Apa itu baper? Terbawa perasaan gitu akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua kita.
Adakah yang mau didoakan? Kalau ada, angkat tangan saudara. Wah, banyak sekali. Saya doakan ya, setiap tangan-tangan Bapak Ibu sekalian terangkat saat ini, pertama-tama kita menjadi pribadi yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena bersyukur membawa kelegaan, bersyukur membawa kesaksian, bersyukur membawa banyak jiwa-jiwa memuji Tuhan. Selepas itu, saudara akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan firman Tuhan, kehidupan yang dijagai, dilindungi Tuhan Yesus. Saya berdoa dan meminta kepada Bapa di surga, tangan-tangan terangkat saat ini dipulihkan dari sakit, disembuhkan, disehatkan. Amin. Dan saya berdoa bagi mereka semua, ya Tuhan Bapakku di surga, kasih karuniamu melayakkan sehingga bisa memakai kami semua ini, anak-anakmu, menjadi pribadi yang bersyukur dan membawa kesaksian bagi harum hormat namamu ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, lewat doa ini engkau mengalami jamahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang pastor akan minum. Saudara juga yang mau diberkati air minumnya, silakan Bapak Ibu bisa pegang. Saya berdoa memberkati setiap air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Diberkati, diberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Air minum ini menjadi air berkat, ya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara yang di luar kota Balikpapan, saya mengupdate info terbaru untuk yang di Balikpapan. Ya, kemarin kita ada upgrade alat healing water di Balikpapan. Dan sempat beberapa waktu kita belum aktifkan dikarenakan kita lagi upgrade alat, ya. Puji Tuhan, kemarin sore upgrade sudah selesai. Kita ada penambahan penggantian alat yang lebih canggih lagi. Artinya dengan bertambah tahun kita upgrade terus supaya kualitas healing water yang diambil itu tetap terbaik, higienis, dan juga lewat uji lab dinyatakan layak minum, ya. Kita terus update supaya ini, karena pelayanan ini kan jadi berkat bagi orang banyak. Karena ke depan jika Tuhan masih izinkan, masih bisa jadi berkat bagi orang banyak. Dan kiranya bisa juga menjadi fasilitas air minum, ya, gratis kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa terkecuali. Tapi ini Balikpapan, ya. Kalau saudara di luar Balikpapan, air minum masing-masing aja kita berkati. Puji Tuhan, ya, kita tambahan. Ini air tangan saudara-saudara sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah atau kasihlah kepada orang yang membutuhkan. Saya mau minum sekarang, memberkati.
Iya, yang di Balikpapan udah bisa ambil lagi. Thank you. Karena sejak kemarin sore sudah upgrade sistem alat ya, sudah selesai, sehingga mulai hari ini yang di Balikpapan sudah bisa ambil kembali fasilitas healing water, air gratis. Silakan untuk Balikpapan ya. Kalau di luar Balikpapan kami tidak kirim, tidak jual, tidak transfer, tapi cukup ikut live stream ini saja. Kita doakan airnya masing-masing. Makasih, kesaksiannya segar banget. Iya dong, karena air minummu udah segar, dibubuhi doa. Jadi menjadi air berkat. Puji Tuhan. Makasih kesaksiannya, dan tentu masih banyak kesaksian yang saya akan sajikan secara real, ya secara apa adanya, membaca pengalaman-pengalaman dari pesaksi langsung. Namun sebelumnya, saya akan mohonkan doa berkat bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga saudara yang mau kerjalah, mau tugas sekolah lah, ya nggak terlambat. Tapi yang punya waktu khusus mau dengan kesaksian, silakan ajak teman yang lain, biar selalu ada teman yang sakit, yang tunggu proses kemo atau lagi antri rumah sakit atau perlu penguatan, ajak sekarang, ajak gabung sambil dibantu tap layarnya yang di TikTok, bantu tap layar. Saya nggak minta yang lain. Dengan surat tap layar, membagikan itu kan menjadi penyemangat. Artinya banyak orang yang hadir, dan mereka waktu kita baca kesaksian testimoni, mereka juga siapa tahu di case yang sama mereka terberkati. Yes, angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kita akan mohonkan doa berkat. Dengan tangan yang terangkat Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu saudara-saudaraku, masuklah engkau di hari yang baru. Tunaikanlah tugasmu, tanggung jawabmu, pekerjaanmu, pelayananmu dengan takut akan Tuhan Yesus. Kita belajar sudah menjadi pribadi yang bersyukur, dan jangan cuma hari ini, tiap pagi bangun tidur bersyukur yang utama Tuhan Yesus. Lalu masuk menyembah dan sebagainya. Aktivitas boleh lihat handphone dan sebagainya. Ya. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, perlindunganmu sepanjang perjalanan sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima, dan saudara merasakan memang menerima sesuatu, karena berkat ini adalah urapan, dan kita terima saat ini. Terima saat ini, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. The stars sing gold. My heart feels shattered, my hands can't hold, but I whisper his name in the quiet dark. A spark of hope, a faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine.
mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound